Sebagai badan usaha milik negara, Jasa Marga senantiasa mendukung program pemerintah, baik jangka menengah maupun jangka panjang, melalui pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengembangannya di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga di masa mendatang, dukungan Jasa Marga ini mampu menghubungkan setiap sudut negeri ini dan memperkokoh ekonomi bangsa. Jasa Marga, Connecting Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang daripada PT Jasa Marga. PT Jasa Marga merupakan badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN yang bergerak di bidang penyedia layanan jalanan tol. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial itu pada tahun 1978 dan perusahaan ini juga telah berhasil memborong 4 penghargaan pada ajang Indonesia Safety Excellence Award atau yang disingkat dengan ISEA yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu 23 Oktober 2023. 3 diantaranya penghargaan itu untuk kategori perusahaan yaitu The Best Fire Safety Program, The Best for Digital Safety Effort, dan yang terakhir itu The Best Safety Management in BUMN Company. Tidak hanya dari kategori perusahaan, Jasa Marga juga mengantongi penghargaan untuk The Best CEO Community in Safety Culture yang diberikan kepada Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Selain hal tersebut, Jasa Marga selalu mengedepankan aspek K3 dalam menjalankan kegiatan usaha. Adapun keunggulan dari perusahaan Jasa Marga adalah yang pertama itu kemampuan pendanaan yang kuat. Yang kedua, pengoperasian jalan tol terpanjang, inovatif, dan berkelanjutan. Yang ketiga itu capable human capital. Dan yang keempat itu resilient industry. Menganalisis kebijakan rekrutmen, kebijakan manajemen kerja, dan learning and development dalam suatu perusahaan adalah langkah penting dalam upaya untuk memastikan bahwa sumber daya manusia pada perusahaan tersebut berfungsi secara efektif dan berkontribusi pada tujuan perusahaan. Menganalisis kebijakan rekrutmen suatu perusahaan merupakan salah satu langkah awal dan kunci dalam manajemen SDM. Yang kedua itu kebijakan manajemen kinerja adalah aspek kunci dalam pengelolaan SDM dan pencapaian tujuan pada suatu perusahaan. Kebijakan learning and development merupakan komponen penting dalam mengembangkan potensi karyawan dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana kebijakan rekrutmen manajemen kerja dan learning development pada perusahaan Jasa Marga. Dan yang kedua itu, mengidentifikasi apa yang menjadi masalah dalam setiap kebijakan tersebut dan apa solusi yang akan diberikan. Nah, masuk ke bab teori dan jurnal. Nah, yang pertama adalah kebijakan rekrutmen. Pengertian dari rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua adalah tujuan. Nah, menurut Kasmir, tujuan rekrutmen ini ada 4. Yang pertama adalah memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Seseorang yang melamar ke perusahaan harus benar-benar pelamar yang memiliki potensi yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga adalah menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan yang terakhir adalah untuk kebutuhan seleksi. Dengan memperoleh pelamar yang memiliki kualifikasi yang melimpah, maka proses seleksi akan lebih mudah karena memiliki banyak pilihan. Dan yang terakhir adalah proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen ini ada 8. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu nih, jabatan yang kosong dan berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan di mana kandidat yang tepat yang harus dicari. Yang keempat adalah memilih metode rekrutmen yang tepat. Yang kelima adalah pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Yang ketujuh adalah membuat penawaran kerja, dan yang terakhir adalah mulai bekerja. Nah, selanjutnya ada manajemen kinerja. Apa sih manajemen kinerja? Nah, manajemen kinerja ini adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, serta menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuannya ada 4. Yang pertama, komunikasi strategis, yaitu menyampaikan nih kepada orang-orang apa yang diharapkan dari melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua adalah pembangun hubungan, menciptakan hubungan kerja yang lebih kuat. Yang ketiga adalah pengembangan karyawan, bisa memberikan umpan balik kinerja sebagai dasar untuk menganalisis kelebihan dan juga kelemahan.
Yang keempat adalah evaluasi karyawan, yaitu menilai kinerja karyawan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang mutasi pekerjaan, promosi, ataupun penghargaan. Yang terakhir adalah siklus. Nah, siklusnya gimana sih? Yang pertama tentunya rencanakan dulu nih. Ada perencanaan, yaitu perencanaan kinerja ini. Yang pertama ada definisi peran, tujuan, kompetensi, peningkatan kinerja, dan juga pengembangan pribadi. Yang kedua, mulai ke aksi nih, kegiatan kinerjanya, yaitu melaksanakan rencana peningkatan kinerja, ada menjalankan peran, melaksanakan rencana pengembangan pribadi. Yang ketiga adalah kegiatan mengawasi, yaitu mengelola kinerja sepanjang tahun, bisa dengan memonitoring kinerja, memberikan umpan balik berkelanjutan, memberikan bimbingan, dan mengatasi yang kinerjanya rendah. Dan yang terakhir adalah ulasan. Nah, ini adalah analisis bersama kinerja, bisa dengan dialog ataupun umpan balik, dengan penilaian kinerja, menyetujui kelebihan, membangun dari kelebihan, menyepakati area yang nantinya ingin ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah learning and development. Nah, pengertiannya adalah fungsi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberdayakan pertumbuhan karyawan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka untuk mendorong kinerja bisnis yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuan. Nah, menurut Harrison, tujuan dari learning and development ini adalah sebagai suatu proses organisasi untuk membantu kemajuan bersama melalui kolaborasi, stimulasi, dan fasilitasi yang dilakukan secara ahli dan etis terhadap pembelajaran dan pengetahuan yang mendukung tujuan bisnis, mengembangkan potensi individu, serta menghormati dan membangun pada keragaman. Yang terakhir adalah komponen. Nah, komponen-komponen apa saja nih yang ada di learning and development? Nah, ada 4 ya. Yang pertama adalah pembelajaran, yaitu proses di mana seseorang memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan juga sikap. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu pertumbuhan kemampuan dan potensi seseorang melalui penyesuaian pengalaman belajar dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah pelatihan, yaitu penerapan sistematis dari proses formal untuk menyampaikan pengetahuan. Yang keempat adalah pendidikan, yaitu pengembangan pengetahuan, nilai, dan juga pemahaman yang diperlukan. Nah, segitu aja nih tentang teori dan jurnal. Jasa marga adalah kami. Jasa marga untuk mereka. Jasa marga untuk kita semua. Dan jasa marga Adalah keluarga. Jasa marga menghargai sesama, merajut karya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu menjelaskan tentang kebijakan rekrutmen, kebijakan manajemen kinerja, dan juga kebijakan learning and development perusahaan jasa marga. Yang pertama, kebijakan rekrutmen jasa marga. Dalam rangka menyiapkan human capital yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan organisasi dalam mencapai visi dan juga misi, jasa marga melakukan kajian terkait rencana kebutuhan human capital dengan mempertimbangkan arah pengembangan bisnis jangka panjang, produktivitas, kapasitas, dan juga kapabilitas. Pemenuhan kebutuhan human capital dilakukan melalui rekrutmen karyawan baru. Program rekrutmen perseroan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu manajemen trainee untuk mendapatkan high capacity talent dalam rangka talent pipeline atau ketersediaan talent, calon expertise dengan spesialis, kompetensi khusus dan atau leader eksekutif perseroan. Yang kedua ada professional hire, dilaksanakan untuk mendapatkan tenaga kerja profesional di bidangnya dan memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan perseroan. Adapun proses rekrutmen yang harus dilalui oleh para calon karyawan melalui 6 tahapan level, dimulai dari mission level 1 yaitu seleksi administratif, seleksi TPA dan juga English test, mission level 2 work quality test dan juga video profile, mission level 3 adalah assessment dan juga video how well do you know jasa marga, mission level 4 adalah project assignment dan juga leaderless group discussion atau LGD, mission level 5 adalah user interview dan juga BOD interview, dan yang terakhir mission level 6 adalah medical check-up. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan manajemen kinerja. Seluruh karyawan didorong untuk terus mengerahkan kinerja terbaiknya agar dapat menduduki posisi yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung dengan implementasi employee development program yang mengharuskan leader melakukan coaching terhadap seluruh tim membernya. Jasa marga menyusun kebijakan penilaian kinerja unit yang bertujuan untuk memastikan tercapainya target kinerja sesuai Key Performance Indicator atau KPI dan untuk mendorong unit kerja meningkatkan kinerjanya dengan melakukan disruptive innovation, yaitu sistem yang dilaksanakan oleh jasa marga untuk merencanakan, mengorganisir, dan juga mengevaluasi kinerja unit satu tingkat di bawah direksi.
Jasa Marga Performance Development atau JMPD, yaitu sistem pengembangan kinerja untuk individu yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan juga menyelaraskan ekspektasi antara atasan dan juga karyawan, serta untuk meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan dengan ongoing feedback. Sistem JMPD ini meliputi dua, yaitu pengembangan dan penilaian hasil kinerja atau result individu, serta penilaian kesesuaian perilaku kerja atau behavior karyawan dengan tata nilai perseroan. Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan Learning and Development perusahaan jasa marga. Dalam Human Capital Arsitektur Jasa Marga, Learning and Development adalah bentuk komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kapasitas dan juga keahlian karyawan yang sejalan dengan visi dan misi Jasa Marga. Jasa Marga Learning Institute atau yang sering disebut dengan JLI menggunakan model pembelajaran 10-20-70, yaitu 10% formal atau in-class learning, kemudian 20% peer learning, dan 70% experiential learning. Model pembelajaran 10-20-70 ini mendasari seluruh program yang dijalankan oleh JLI dalam rangka pengembangan kompetensi. JLI memiliki program yang dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu Project Development Academic, Operational Service Academic, Technological Innovation Academic, Business Support Academic, dan Leadership Development Academic. Selain hal tersebut, perusahaan jasa marga juga melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagai feedback untuk kelangsungan program pelatihan selanjutnya. Baik, saya Farel, izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Jadi, kita sampai kepada masalah, dan masalah yang dihadapi oleh PT Jasa Marga Perseroan ini dihadapkan dengan demografi yang tidak proporsional akibat banyaknya karyawan yang akan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Sementara, masih banyak gap atau celah atas pengetahuan dan pengalaman dengan karyawan generasi di bawahnya. Dan solusi yang ada di sini tuh adalah solusi dari kelompok kami, terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada kebijakan rekrutmen. Perusahaan itu harus melihat calon karyawan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Lalu, lakukanlah pelatihan dan adakan evaluasi untuk memantau kinerja si karyawannya. Lalu yang kedua ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini yang kami berikan solusi yaitu untuk menggunakan Balance Scoreboard atau BSC. Kebijakan ini melibatkan proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi dari indikator kinerja kunci atau KPI yang terhubung dengan tujuan strategis organisasi. Dalam implementasinya, kebijakan BSC harus memastikan bahwa setiap perspektif terintegrasi secara seimbang dan mendorong. Lalu yang terakhir ada Learning and Development. Karyawan diberikan modul pembelajaran yang mudah diakses untuk mempermudah pelatihan studi kasus yang dapat menjadi simulasi karyawan saat berada di perusahaan. Pengembangan soft skill dan juga pengalaman terakhir perusahaan akan mengevaluasi kinerja karyawan untuk mengukur apakah kebutuhan perusahaan tercapai atau tidak. Selanjutnya kita ada di perbandingan solusi antara yang diberikan oleh perusahaan atau PT Jasa Marga Perseroan dengan solusi yang diberikan oleh kelompok kami kepada masalah yang dihadapi oleh PT Jasa Marga Perseroan. Jadi perbandingannya ialah solusi perusahaan lebih terfokus pada mengatasi masalah demografis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan solusi kelompok yang diberikan oleh kami mencakup 3 kebijakan yang berbeda, masing-masing fokus pada aspek yang berbeda dari manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan. Solusi kelompok dari kami pun lebih terperinci dalam menjelaskan aspek-aspek spesifik dari manajemen sumber daya manusia, sementara solusi perusahaan lebih menggarisbawahi usaha-usaha umum yang diambil oleh perseroan untuk menghadapi masalah demografis. Tetapi, di balik itu, kedua solusi menekankan evaluasi kinerja sebagai alat untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Baik, kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi, PT Jasa Marga Persero Terbuka ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia layanan jalan tol dan bisnis terkait lainnya. Perusahaan Jasa Marga juga mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Dan perusahaan Jasa Marga juga memiliki banyak penghargaan. Dalam Jasa Marga terdapat 3 kebijakan, yaitu kebijakan rekrutmen, manajemen kinerja, and learning development. Dari berbagai solusi yang perusahaan lakukan, perusahaan itu lebih terfokus untuk mengatasi masalah demografis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan solusi yang dibuat oleh kelompok kami lebih terperinci dalam menjelaskan aspek-aspek spesifik dari manajemen sumber daya manusia yang mencakup 3 kebijakan tadi. Dari solusi tersebut, kami menekankan bahwa evaluasi kinerja sebagai alat untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan.